Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Amin insyaAllah. Nah, tapi sebelum itu terima kasih pada teman-teman kita yang udah komen, yang udah request kita bermacam video, yang udah like dan dislike kita juga, yang udah subscribe kita, dukung channel kita sehingga kali ini kita mengucapkan Anda semua luar biasa dan juga terima kasih ya guys. Wah, dan juga insyaallah ya, ini adalah channel The Pakcik, channel yang mana memberikan kita entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Nah, untuk kali ini apa Pakcik? Oke, untuk kali ini yang tengah trending tentang bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Tanggapan Presiden Syarikat Melayu tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Nah, ini kita ingin dengarkan apa yang dia coba sampaikan. Nah, ini guys bukan daripada mana-mana ya. Ini adalah daripada Presiden Syarikat Melayu Indonesia. Ini daripada presidennya sendiri. Jadi kita akan dengar dan inilah ya, inilah kata orang masanya untuk kita dengarkan sendiri apa Presiden Syarikat Melayu ini bicarakan tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN ya. Jadi nggak perlu basa-basi lagi, tonton video ini sehingga habis supaya nggak salah anggap ya. Jadi kita akan mulakan dalam 3, 2, 1 and go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim, salam seluas-resam setinggi marwah. Menanggapi persoalan yang sedang hangat dibincangkan terkait usulan dari yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dalam lawatan resmi kenegaraan pada tanggal 1 April 2022 yang lalu. Usulan tersebut mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di wilayah ASEAN. Atas aspirasi dan permintaan dari saudara-saudara masyarakat Melayu di Indonesia yang tergabung dalam Syarikat Melayu Indonesia, mohon izin saya menanggapi dengan segala kerendahan hati. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan menanggapi hal tersebut. Pertama, tentang usulan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di wilayah ASEAN. Menurut pendapat saya, usulan ini patut dihargai dan bahkan selayaknya diusulkan bukan menjadi bahasa kedua, melainkan menjadi bahasa utama dalam komunikasi lintas negara di ASEAN. Mengapa begitu? Karena jika masyarakat wilayah ASEAN ini bertemu, seperti dari Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand bagian selatan, masyarakat Champa di Vietnam, dan Kamboja sekitarnya, bisa dipastikan tidak diperlukan hadirnya seorang penerjemah atau translator untuk berkomunikasi karena mereka umumnya memahami bahasa Melayu. Meskipun ada beberapa kata atau istilah yang mungkin kurang dimengerti, akan tetapi jika disimak dalam suatu konteks pembicaraan, pasti akan mudah dipahami. Kesimpulan saya, yang saya sampaikan ini berdasarkan kepada pengalaman pribadi saya sendiri ketika berkunjung ke negara-negara tersebut. Kedua, terkait keberatan atau penolakan dari yang terhormat Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim, tentang usulan penggunaan bahasa Melayu tersebut juga patut kita maklumi karena beliau adalah Menteri Negara Republik Indonesia yang merepresentasikan negara kita, di mana negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku dengan keunikan dan keluhuran bahasanya masing-masing. Dalam konteks ini, kita harus memahami upaya beliau untuk menjaga keutuhan kita dalam bingkai pemahaman Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira hal ini semestinya kita tanggapi dengan bijaksana dan tidak perlu dijadikan isu, apalagi sebagai alat pemanas bagi masyarakat Melayu di Indonesia. Tetapi saya mohon izin menyampaikan kepada Bapak Menteri Nadiem Makarim
yang kami hormati bahwa dalam catatan sejarah, bahasa Melayu adalah lingua franca yang menyatukan Nusantara sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Melayu adalah ibu dari bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah asal-usul bahasa Indonesia. Sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek RI, Bapak Profesor Endang Aminuddin Aziz MA PhD, dalam sebuah perbincangan dengan Adinda Flori Aurentia Hindrian sebagai pewara yang dipublikasikan melalui akun YouTube resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tanggal 6 April 2022 yang lalu. Dalam kolom deskripsi YouTube ini, saya sertakan link konten tersebut sehingga kita bisa simak bersama-sama perbincangan tersebut. Nah, di dalam wawancara tersebut juga dijelaskan bahwa bahasa Melayu kini berkembang menjadi bahasa daerah. Dalam konteks ini saya memang sedikit bingung sebagai orang awam yang belum memiliki tingkat akademik yang tinggi. Karena yang kami pahami bahwa bahasa Melayu adalah bahasa sebuah bangsa yang sudah dituturkan antar negara, bukan lagi antar provinsi sejak berabad-abad yang lalu. Bahasa Melayu adalah bahasa dari peradaban yang sudah tinggi. Oleh karena itu, mungkin lebih tepatnya dinyatakan bahwa bahasa Melayu bukan berkembang, tetapi malah menyempit menjadi hanya salah satu dari bahasa daerah di Indonesia. Tentunya ini lebih tepat jika dipaparkan oleh para pakar, para peneliti, dan praktisi akademisi dalam bidang sejarah dan bahasa, khususnya yang mengkaji tentang sejarah dan bahasa Melayu di Indonesia. Namun begitu, jika memang dianggap bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa daerah, maka dalam kesempatan ini saya juga memohon kepada yang terhormat Bapak Menteri Nadiem Makarim untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai kurikulum wajib bahasa daerah di daerah yang memiliki jati diri, identitas atau entitas Melayu secara kultur, historis, dan geografis, di mana mayoritas masyarakatnya adalah Melayu, sebagaimana status kurikulum bahasa Sunda di Provinsi Jawa Barat, bahasa Jawa di Provinsi Jawa Tengah dan Timur, dan daerah lainnya. Ketiga, yang perlu saya sampaikan sebagai wacana pemikiran adalah tentang eksistensi sebuah bahasa, bahwa proses terbentuknya sebuah bahasa memerlukan rentang waktu yang panjang, setidaknya dalam hitungan abad, untuk bisa menjadi sebuah alat komunikasi bagi masyarakat tertentu secara masif. Hal ini dapat kita temukan dalam kajian bidang keilmuan neurolinguistik, psikolinguistik, dan evolusi manusia, atau pada kajian linguistik modern yang diketengahkan di abad ke-18 lewat sebuah tesis dari Johann Gottfried Herder dan Johann Christoph Edelum, yang kemudian masih menjadi salah satu referensi utama dalam kajian sejarah bahasa di dunia. Setelah sedikit mempelajari keberadaan suatu bahasa berdasarkan proses pembentukannya itu, kemudian muncul sebuah pertanyaan dalam benak saya. Tentunya dalam konteks pembelajaran, yaitu bagaimana mungkin sebuah bahasa bisa hadir dalam waktu singkat dari suatu entitas yang eksistensinya belum sampai pada hitungan abad. Tentu untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan kajian yang komprehensif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas. Mungkin diperlukan sebuah tinjauan sebagai contoh, seperti bahasa Inggris misalnya. Digunakan oleh banyak negara termasuk Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1789, di mana George Washington sebagai presiden pertama. Dari 1789 itu hingga kini, adakah kita dapati bahasa Amerika? Rasanya saya belum pernah mendengar atau menemukannya. Sepengetahuan saya, bahasa yang digunakan di Amerika adalah bahasa Inggris Amerika atau American English. Begitu juga di negara Australia dan puluhan negara lainnya. Karena bahasa Inggris menjadi bahasa pemersatu mereka. Meskipun terdapat banyak ragam perbedaan dalam dialektika. Betul. Seperti Sehingga UK juga. wajar apabila mereka menjadi sangat maju dan berhasil menciptakan sebuah peradaban
sehingga kita mau tidak mau terkena imbas dari peradaban mereka itu. Dari uraian di atas, saya menyimpulkan tentang pengusulan oleh Perdana Menteri Malaysia tersebut adalah sebuah upaya dalam mengetengahkan eksistensi bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Brunei, dan seterusnya sebagai sebuah bahasa bersama dengan maksud dan tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan antar negara serumpun di Asia Tenggara, sehingga dalam masa yang akan datang, seiring dengan perkembangan zaman dan untuk menjawab tantangan di era globalisasi, perlu suatu ikatan kebersamaan yang bisa dimulai dengan kebersamaan dalam bahasa. Persoalan setuju atau tidak setuju tentunya kita serahkan kepada kesepahaman bersama di antara para pemimpin di masing-masing negara melalui sebuah proses musyawarah yang telah terbina melalui organisasi ASEAN. Kepada para pelestari, pemerhati, penggiat, pengkaji, dan terutama pemilik kebudayaan Melayu termasuk bahasanya yang berada di Indonesia untuk bersama-sama menanggapi persoalan ini dengan bijaksana. Dan saya berharap dengan adanya persoalan ini semakin menguatkan ikatan silaturahmi di antara kita untuk saling mengingatkan akan sebuah kebudayaan dari peradaban tinggi yang telah mendidik kita untuk selalu mengetengahkan adab dan budi pekerti, budi bahasa dalam setiap gerak langkah serta penyampaian bahasa kita baik lisan maupun tulisan. Perlu juga saya sampaikan sebagai pengetahuan bersama bahwa negara kita sedang mencanangkan gerakan menuju Indonesia unggul, Indonesia mulia. Maka kita sebagai warga negara harus dan wajib untuk mendukung dengan menebarkan kemuliaan dari kebudayaan dan bahasa yang kita miliki sebagai bagian dari khasanah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah penyampaian serta tutur bahasa yang sangat sopan dalam membicarakan tentang isu semasa ini. Memang kita sangat respect dengan Tengku Rio Rizkan ini ya. Sangat jelas dan juga yang paling aku suka itu ada tata susila dan juga kesopanan di dalam berbicaranya. Sangat jelas ya guys di sini. Nah, jadi sebenarnya bahasa Melayu di tiap-tiap daerah itu berbeda ya, aksen dan juga logatnya macam. Ya, jangankan antara negara ya, antara kampung saja beda aksennya, logatnya ya. Tapi tetap namanya bahasa Melayu. Ya, tapi yang ditolak itu sebenarnya adalah bahasa Melayu yang aksennya kita itu Pak Cik. Iya, Indonesia. betul. Nah, ini yang mau dijadikan bahasa ASEAN. Ya. Nah, sebenarnya kan bahasa Melayu ini sebenarnya bahasa Melayu yang udah ada bahasa Melayu Indonesia, ada bahasa Melayu Malaysia, ada bahasa Melayu Brunei. Ya. Kita harus paham tentang perbedaan dan juga kesamaan bahasa itu. Ada bahasa Brunei, Melayu Brunei yang nggak sama ya dengan bahasa Melayu Malaysia, nggak sama artinya malah kayak gitu. Nah, ya kan? Iya, benar-benar. Nah, jadi ada perbedaannya itu. Kenapa ada yang mau menolak bahasa Melayu ini sebagai bahasa ASEAN? Kalau bilang semua paham, nggak semua juga orang bisa paham ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini sebenarnya bahasa ini gimana ya? Kita maukan satu bahasa yang menjadi bahasa kedua di ASEAN ini. Tapi kalau bagi pendapat aku sendiri lah kan, lebih baik kita menggunakan bahasa yang mayoritas menggunakan bahasa tersebut berbanding bahasa yang sudah ialah dikenal lama
dikira sebagai satu bahasa yang legend, sebagai bahasa perantara dunia, tetapi makin lama makin kurang digunakan. Ya, kenapa? Itu yang bila kita cuba untuk menaikkan balik, benda tu akan menjadikan ianya sebagai satu isu yang macam loh, kenapa kita menggunakan bahasa yang semakin kurang digunakan ini, kurang dihargai, begitu. Sebagai contohnya bahasa English asalnya daripada Jerman, tetapi English lebih terkenal berbanding penggunaan bahasa Jerman. Bahasa Rusia pula menggunakan bahasa Slavic, tetapi orang lagi kenal dengan bahasa Rusia. Begitu juga bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Melayu, tetapi orang lebih kenal penggunaan bahasa Indonesianya. Ya, tapi ya bagi aku yang menentukan eksentesi bahasa bahasa ASEAN, bahasa ini bukan ASEAN. Tetapi kita ambil daripada populasi masyarakat yang luas, dunia, ya, media sosial, ya, teknologi juga, ya. Nah, karena bagi aku, bila kita menentukan daripada masyarakat, ini yang menentukan bahasa itu sendiri. Nah, bayangin aja ya, kenapa aku bisa berbahasa bahasa daerahku sendiri, bisa juga berbahasa Malaysia. Aku juga bisa berbahasa Kelantan, aku bisa berbahasa Sarawak, aku bisa berbahasa Sabah. Aku juga bisa berbahasa yang kalau di Malaysia itu guys, hampir semua bahasa di Malaysia itu aku bisa berbahasanya. Gitu. Nah, itu kan satu kelebihan yang mana kita bisa berbahasa lebih daripada satu bahasa. Ya kan? Ya, benar-benar. Jadi kenapa ada isu tentang bahasa Melayu ini sebenarnya? Ya, benar. Tapi lagi satu, bila kita berada di universitas di Malaysia, permasalahan utama menggunakan bahasa Melayu ini ialah praktisnya itu sangat kurang. Maksudnya di sini mereka lebih gemar di universiti untuk menggunakan bahasa English berbanding bahasa Melayu. Ya, dan tetapi kalau ya, universitas di Indonesia tidak kira warga asingnya, orang Arab, orang mana-mana bule, akan diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Itu perbezaan yang sangat ketara. Ini jujur aja ya, ini yang kita alami sendiri di Malaysia. Ini yang jujur ya guys. Kita ada yang paling banyak bangsa di Malaysia ini adalah Cina, Melayu, dan juga India. Nah, ini jujur aja ya, ada segelintir atau yang nggak semua ya, bangsa lain yang nggak bisa juga berbahasa Melayu. Ada Cina, Malaysia juga nggak bisa berbahasa Melayu. Ada India, Malaysia juga nggak bisa berbahasa Melayu. Apalagi orang Melayu itu sendiri nggak bisa berbahasa Cina dan juga nggak bisa berbahasa India. Ada. Ya. Segelintir, nggak semua. Dan ada juga yang profesor daripada Universitas UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Teo Kok Siong, pernah memberitahu bahawa perlu kita akui bahawa bahasa Melayu telah gagal kita gunakan untuk memupuk persatuan, padahal bahasa memiliki kemampuan untuk mempersatukan orang. Ini yang kita missing di negara kita sendiri. Tapi sebenarnya itulah bagi aku, sebelum kita ingin memertabatkan bahasa ini ke ASEAN, ya ini sebenarnya kita harus menerapkan di dalam negara kita sendiri dahulu, ya kan? Seperti macam gini lah, orang Melayu sendiri tidak bangga dengan bahasa mereka sendiri, malahan membanggakan bahasa English itu. Ini jujur. Ini yang jujur, yang logik aja ya. Ya. Ini sekeliling kita guys, kita. Walaupun kami dalam suku Melayu, tapi kami boleh merasakan itu diskriminasi bahasa Melayu itu sendiri di Malaysia. Sedangkan ini karena kita itu saking meriaknya ya, kita melihat bule-bule bisa berbahasa Indonesia, orang Korea bisa berbahasa Indonesia, dan juga ada beberapa fasilitas dan juga universitas di Japan, di banyak tempat ya, di Hawaii juga ada yang mewajibkan bahasa Indonesia untuk lulus dahulu. Ya, betul. Baru bisa lulus SMA mereka dan juga universitas. Wah, yang itu harus diterapkan guys. Yes.
Jadi guys, kita gimana ya? Pikirkanlah ya. Ya betul, susah untuk dibahaskan juga karena ini sukar juga lah. Ya kita cuma sebagai rakyat, sebagai masyarakat yang menitik beratkan isu ini, yang ingin membahas juga daripada diri kita dan juga daripada diri kita lah kayak gitu, supaya biar bebas bersuara ya kan, gitu guys. Jadi apapun, sebelum apa-apa terjadi, kita pengen minta maaf ya, kita ingin minta maaf jika kita ada tersalah kata, tersilap berbicara juga ya, mana-mana pihak yang terasa ataupun apa-apa yang kita kata ini menyinggung perasaan mana-mana pihak, kita ingin minta maaf ya. Ya benar, ini benar. cuma kejujuran daripada kita aja ya guys. So mungkin itu saja ya Baci. Itu saya daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen down below beserta dengan ini, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, so mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.